Dan di tengah keadaan seperti itu, Zulaikha memerintahkan Yusuf untuk lewat di hadapan mereka. Dan ketika mereka melihat Yusuf, mereka terkejut dan kaget, sehingga mereka memotong tangan-tangan mereka tanpa sadar, dikarenakan tampannya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Sahabat ashabul jannah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang baik ini kami akan lanjutkan kembali kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, yang mana kemarin kita sampai di mana Nabi Yusuf ini dibuang oleh kakak-kakaknya ke dalam sumur dan dijual kepada musafir untuk dijadikan budak. Akhirnya kemudian Yusuf pun dijual ke Mesir dan dibeli oleh Menteri Keuangan Mesir, yaitu Al-Aziz, dan dia memiliki seorang wanita yang cantik jelita yang bernama Zulaikha. Akhirnya Yusuf dirawat oleh mereka di keluarga tersebut yang kaya raya, dan sang menteri berkata, "Asa yanfa'ana aw nattakhizahu walada." Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita angkat dia sebagai anak kita. Akhirnya Yusuf tumbuh berkembang di rumah tersebut, dan ternyata dia tumbuh menjadi lelaki yang gagah dan tampan, yang berbeda dengan orang-orang setempat. Orang-orang setempat dari suku Kipti, sedangkan Yusuf dari Bani Israel. Akhirnya Zulaikha tertarik dengan Yusuf yang sudah dewasa, dan mulailah dia merayu Yusuf, yang kisah ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. وَرَوَدَّتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. Ketika Zulaikha mulai merayu Yusuf, dan dia mengunci semua pintu, dan dia menghiasi tubuhnya dengan indah. Kemudian dia mengajak Yusuf. Maka Yusuf pun berkata, "Ma'azallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu Rabbi ahsana maswaya. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik." Menurut tafsir Ibnu Taimiyah dalam bukunya yang berjudul Majmu' al-Fatawa, bahwasanya arti dari ayat tersebut adalah Yusuf menekankan bahwa suami sang wanita telah berbuat baik kepada Yusuf, padahal ia adalah seorang budak. Maka di antara cara agar kita tidak bermaksiat, kita harus ingat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala terlalu baik kepada kita. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi kazzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin." Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Allah, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia termasuk hamba kami yang terpilih. Menurut tafsir Syekh Imam Al-Qurtubi, dalam ayat ini dijelaskan bahwa sang wanita sudah sangat berhasrat untuk berzina dengan Yusuf. Terlebih semua pintu sudah terkunci, dan Yusuf yang masih muda juga tergerak hasratnya karena melihat kecantikan wanita ini. Dan seandainya Yusuf tidak diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh dia akan terjerumus. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wastabaqal baba," dan keduanya berlomba menuju pintu. Mereka berdua berlomba menuju pintu. Nabi Yusuf lari menuju pintu untuk kabur, dan sang wanita juga lari untuk menangkap Yusuf. Yang satu berlomba pada ketaatan, dan yang satunya lagi berlomba pada kemaksiatan. Yang satu berlomba ingin selamat dari zina, dan yang satunya lagi berlomba untuk melakukan zina. Wa qadat qamisahu min duburi wa alfaya sayyidaha ladal bab. Sahabat ashabul jannah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah kehebatan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dia digoda dengan ujian yang luar biasa, sampai-sampai Ibnul Qayyim menyebutkan 10 ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf. Ujian yang paling besar bagi lelaki adalah ujian wanita. Ketika mendapati suaminya di depan pintu, ternyata Zulaikha pandai berbicara, dan dia memutar balikan fakta.
ma jaza'u man arada bi ahlik su'an illa ayyusjana au azabun alim. Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih? Dan inilah hebatnya Zulaikha, karena dia pandai berbicara. Karena biasanya wanita jika sudah terjebak dalam kondisi tertangkap basah seperti ini, mereka akan bingung untuk berbicara apa. Berbeda dengan Zulaikha, ketika dia telah terjebak dengan keadaannya, dia bisa langsung memutarbalikkan fakta. Akhirnya Yusuf membela diri bahwa dirinya lah yang telah dirayu. Maka Yusuf pun membantah tuduhan tersebut. Kemudian Yusuf berkata, "Hiya rawaddatni an nafsi." Dia yang telah menggodaku dan merayu diriku. Ternyata ada keluarga dari Zulaikha yang mengatakan bahwa harus dilihat baju yang terkoyak dari sisi mana. In kana qamisuhu qudda min qubulin fasodaqat wa huwa minal kazibin. Jika bajunya yang terkoyak dari sisi depan, maka ini menunjukkan bahwa yang merayu adalah Yusuf dan Zulaikha yang mendorongnya sehingga menyebabkan bajunya terkoyak dari bagian depan. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakazzabat wa huwa minas shodiqin. Dan jika ternyata bajunya terkoyak dari belakang, maka ini menunjukkan bahwa Yusuf yang kabur dan Zulaikha yang menariknya. Kemudian suaminya Zulaikha melihat baju gamisnya Yusuf dan ternyata yang terkoyak di bagian belakang. Kemudian dia berkata, "Innahu min kaidikun, inna kaidakunna azim." Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu benar-benar hebat. Maka kemudian suaminya pun meminta kepada Yusuf untuk melupakan kejadian ini. Yusufu a'rid an haza wastaghfiri li zambiki innaki kunti minal khotiin. Wahai Yusuf, lupakanlah ini, dan istriku mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah. Jadi suaminya ini ingin berita ini hilang. Sebagian ahli tafsir menjelaskan alasan mengapa suami ini tidak marah terhadap istrinya. Disebutkan dalam Israiliyat bahwa suaminya tersebut lemah syahwat dan dia tidak bisa melayani istrinya. Maka dia memaklumi jika istrinya tertarik dengan lelaki lain, sehingga dia tidak begitu marah kepada istrinya. Bukan karena dia tidak memiliki kecemburuan, akan tetapi dia sudah tidak bisa apa-apa, yang akhirnya dia hanya bisa meminta kepada istrinya untuk memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta kepada Yusuf untuk melupakan kejadian tersebut agar berita tersebut hilang. Yang disebutkan di dalam Al-Quran bahwa yang hadir dalam kisah tersebut hanya suaminya Zulaikha, Yusuf, dan keluarganya Zulaikha. Akan tetapi berita tersebut tidak bisa ditutup. Kemudian isu tersebut tersebar di seluruh penjuru Mesir dan menjadi buah bibir para wanita. Atul Aziz itu rawiddu fataha an nafsi qad syaghafaha hubba. Hei, kalian tahu tidak, istri Al-Aziz masa menggoda dan merayu budaknya. Sungguh dia telah tertawan akan ketampanannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan perkumpulan para wanita tersebut ketika menggunjing Zulaikha dengan makar. Jadi para wanita tersebut ketika membicarakan tentang Zulaikha yang tergoda dengan Yusuf, karena mereka juga penasaran ingin melihat Yusuf. Karena mereka penasaran mengapa bisa istri menteri yang cantik jelita bisa naksir kepada budaknya. Siapakah budaknya tersebut? Ternyata mereka membicarakan hal tersebut supaya bisa diundang untuk melihat Yusuf. Mereka pura-pura mencela, namun ternyata mereka ingin tahu. Ketika Zulaikha mendengar mereka, maka dia pun mengundang mereka, menyediakan untuk mereka tempat untuk bersandar, dan masing-masing setiap mereka diberikan pisau dan makanan yang bisa dipotong. Dan di tengah keadaan seperti itu, Zulaikha memerintahkan Yusuf untuk lewat di hadapan mereka. Dan ketika mereka melihat Yusuf, mereka terkejut dan kaget, sehingga mereka memotong tangan-tangan mereka tanpa sadar, dikarenakan tampannya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian mereka berkata, "Hasya lillahi mahaza basyarah, in haza illa malakun karim." Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia. Jika kita membaca kitab-kitab tafsir,
maka kita akan banyak mendapati keanehan-keanehan. Disebutkan bahwa mereka ketika melihat Yusuf langsung ada yang haid, dan sebagian lainnya ketika melihat Yusuf langsung ada yang meninggal dunia. Wallahu alam. Hal ini dikarenakan Nabi Yusuf sangat tampan, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertemu dengan Nabi Yusuf ketika Isra Mi'raj. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qadi utiya syatrul hasani." Sungguh Yusuf telah diberikan setengah ketampanan. Artinya bahwa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam memiliki setengah ketampanan dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dan kemudian mereka terpukau dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian Zulaikha berkata kepada mereka, "Fazalikunallazi lumtunnani fihi." Inilah yang menjadi sebab kalian mencelaku, yang mana kalian sendiri tidak bisa menahan diri di hadapan Yusuf, meskipun hanya beberapa saat. Padahal aku bertahun-tahun bersamanya di dalam satu rumah. Bagaimana tidak tergoda dengannya? Wala qad rawattuhu an nafsihi fastaqsam. Dan sungguh aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Para ulama mengatakan bahwa tatkala itu Zulaikha memutuskan tirai rasa malunya dan tidak merasa malu lagi untuk membongkar seluruh berita di hadapan para wanita itu, bahwasanya dialah yang memang merayu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Namun Yusuf menolaknya. Wala illam yaf'al ma amaruhu la yusjannana walakuna minas sogirin. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan menjadi orang yang hina. Tatkala diancam demikian, maka Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rabbi sijni ahabu ilayya mimma yada'unani ilaih wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang yang bodoh. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi Yusuf. Kemudian pembesar-pembesar di Mesir memandang bahwasanya perkara yang terjadi antara Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dengan para wanita sudah tersebar di mana-mana. Untuk menghilangkan semua jejak, akhirnya mereka memandang bahwa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam harus dipenjara sampai waktu yang tidak ditentukan. Beliau dipenjara sampai waktu yang sangat lama supaya kasus tersebut terlupakan. Demikianlah kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam yang digoda oleh Zulaikha dan perempuan Mesir hingga dimasukkan ke dalam penjara. Untuk kisah Nabi Yusuf ini masih panjang ya teman-teman. Di video selanjutnya insya Allah kami akan membahas lagi kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Semoga kisah ini dapat bermanfaat dan maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.